Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, bangsaku itu semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah warganya, Indonesia Raya. Selanjutnya Warga Sukabumi. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya memanjatkan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat evaluasi capaian program pembangunan bersama camat dan kepala desa atau lurah se-Kabupaten Sukabumi. Salawat besar salam semua bercurah bagi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya untuk acara rapat kami serahkan sepenuhnya kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Bapak Ade Setiawan Residen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Sukabumi, yang saya hormati Bapak-bapak dari perangkat daerah, Pak Asisten, dan Bapak Ibu Camat yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita masih bisa diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan rapat evaluasi capaian program pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Acara hari ini adalah acara yang dinantikan oleh kita semua karena selama 6 bulan ini Pak Bupati biasanya melakukan evaluasi itu untuk hal-hal yang sangat spesifik, baik melalui offline maupun melalui pikon. Hari ini kita akan mendengarkan arahan Pak Bupati untuk evaluasi pembangunan kita secara umum. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum memasuki situasi sulit hari ini, belum 7 bulan yang lalu, bahwa capaian-capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi ini sangat menggembirakan. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa dari sisi indikator makro saja, selama 4 tahun terakhir ini, baru pada 4 tahun terakhir ini, kita bisa mencapai angka di bawah 2 digit, yaitu untuk angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita yang dulunya 2 digit, sekarang hanya tinggal di 6, sekian persen. Di tingkat nasional masih 9%, jadi luar biasa. Selanjutnya juga pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita baru 4 tahun terakhir ini kita bisa mencetak di angka 5, di atas 5%. Biasanya di bawah maksimum 4%. Alhamdulillah capaian-capaian itu bisa kita capai berkat kepemimpinan Pak Bupati selama 4 tahun. Bapak Ibu sekalian, dari capaian-capaian yang sudah kita dapatkan selama 4 tahun ini, hari ini kita menghadapi berbagai kesulitan. Karena kita semua pada maklum kita menghadapi bencana global, dan tentu saja pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, harus mengeluarkan pilihan-pilihan sulit, harus mengeluarkan keputusan-keputusan yang sulit, keputusan kadang-kadang keputusan yang sangat-sangat tidak populis, dan kadang-kadang juga bisa menimbulkan amarah dari rakyat. Sehingga tapi keputusan itu harus dilakukan, yaitu demi untuk menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Sukabumi dari COVID-19. Menghadapi situasi kita ke depan dalam rangka membangun Kabupaten Sukabumi sesuai dengan target-target yang sudah dicanangkan, yang ditargetkan, marilah kita pada hari ini untuk menyimak arahan dan bimbingan dari Pak Bupati. Untuk itu Pak Bupati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi wa ba'd. Yang saya hormati pejabat sekretaris daerah berserta para kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kemudian yang saya hormati para kepala desa dan masyarakat yang hadir di lingkup kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Bapak Ibu sekalian. Pertama kita meyakini dan mengaspirasi rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang disampaikan dan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi atau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, sehingga di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa berkumpul dan juga melaksanakan
program-program pembangunan di setiap wilayah. Kemudian juga sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, sekeluarga, para sahabat, dan para penyahi zaman. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh camat, kepala desa, dan seluruh masyarakat atas dukungan dan kerjasama dalam membangun Kabupaten Sukabumi yang kita cintai ini. Semoga apa yang telah kita lakukan selama ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sengaja menginisiasi kegiatan ini karena secara pribadi maupun secara kedinasan saya ingin bertemu dengan Pak Camat dan para Kades seluruh yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk bersilaturahmi dan mengevaluasi pembangunan selama masa kepemimpinan dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Tetapi karena kondisi COVID, kita hanya bisa melakukan kegiatan ini dengan melakukan video virtual seperti hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui visi Kabupaten Sukabumi, terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri, dengan 4 misi yang telah diintervensi melalui 86 program pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021, di mana misi kita yang pertama, di mana pertama meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius. Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Kemudian keempat, optimalisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah. Secara umum, kegiatan ini sudah terrealisasi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2019 mencapai angka 5,73%. Kemudian indeks pembangunan manusia IPM tahun 2019 mencapai angka 66,87 poin. Kemudian tingkat kemiskinan menurun sampai angka 6,22% di tahun 2019, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan nasional. Kemudian tingkat pengangguran terbuka TPT masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat, berada di angka 7,99% pada tahun 2019. Pembangunan jalan juga sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 berhasil kita intervensi kurang lebih 1.332,67 km jalan kabupaten, dan berhasil meningkatkan kemantapan jalan dari 51,11% tahun 2016 menjadi 61,13% pada tahun 2019. Capaian ini tentu jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 54,85%. Selanjutnya kondisi yang juga kita rasakan hari ini, bagaimana juga penanganan untuk rumah tidak layak huni yang sudah terintervensi sebanyak 22.804 RTLH, termasuk 1.600 unit pada tahun anggaran 2020 ini di APBD kita. Nah, mudah-mudahan program partisipasi pembangunan kecamatan
yang juga menjadikan satu terobosan, kita mengintervensi anggaran 45 miliar per tahun, di mana kita intervensi kecamatan ini supaya beban pemerintah Kabupaten Sukabumi ketika masyarakat berkeinginan untuk melakukan percepatan pembangunan, selain dana ADD dan DD yang dimiliki oleh desa, kita pun mempersiapkan kondisi penanganan lewat kecamatan. Sehingga total anggaran 225 miliar untuk pembangunan seluruh kecamatan sesuai dengan tematik dan potensi wilayah bisa memberikan harapan dan tentunya keinginan Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk percepatan di setiap wilayah. Dana desa yang sudah terrealisasi dan dapat membangun antara lain 2.303 km jalan desa, kemudian 2.850 meter jembatan, 12 unit pasar desa, 3 unit BUMDes, 2 unit embung, 206 irigasi, kemudian 846 MCK, kemudian 89 unit polindes, 40 km drainase, kemudian 521 unit PAUD, 510 unit posyandu, dan 32 unit sumur bor. Tentunya semua kita berharap masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan memelihara pembangunan tersebut, serta terus dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, pendidikan pada kesempatan ini, ruang kelas, baik tingkat SD maupun tingkat SMP terus semakin membaik. Kondisi ruang kelas SD yang baik telah mencapai 73,92%. Kemudian, ruang kelas SMP yang baik telah mencapai 79,69%. Kemudian di sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya fokus terhadap penanganan penurunan angka stunting. Siang tadi pun kita dengan BKKBN melakukan satu kegiatan sama, di mana target stunting di Kabupaten Sukabumi harus turun sesuai dengan harapan WHO di angka 20. Mudah-mudahan satu desa yang memiliki angka stunting lebih dari 200 balita, 27 desa yang memiliki stunting antara 100 sampai hingga 200 balita, 52 desa yang memiliki angka stunting antara 50 hingga 100 balita, dan 196 desa dan 5 kelurahan yang memiliki angka stunting 50 balita. Nah, tentunya ini bisa kita jawab di sektor kesehatan karena Bapak Presiden sangat fokus untuk urusan stunting bisa diselesaikan oleh pemerintah di daerah. Kemudian khusus tahun 2020 ini, Bapak Ibu sekalian, Pemkab juga menambah konsentrasi penanganan virus corona. Sehingga mohon maaf, kondisi-kondisi yang menjadi program atau perencanaan selama ini karena ada refocusing anggaran sehingga agak terganggu dalam capaian-capaiannya, dan mudah-mudahan ini bisa secepatnya dilakukan program-program pembangunan baik nanti di anggaran perubahan maupun di anggaran 2021. Bapak Ibu sekalian, proyek strategis tahun 2020 yang sekarang sedang berjalan dan terrealisasi walaupun COVID berjalan di tahun ini adalah pembangunan jembatan Cibuni yang sudah terbengkalai selama kurang lebih 37 tahun. Masyarakat 2 kabupaten, 2 kecamatan di wilayah Cidadap dan Cijati, di daerah Cijati daerah Cianjur, Cidadap daerah Kabupaten Sukabumi ini berharap dengan terbangunnya jembatan ini bisa nanti
mulai meningkatkan kondisi perekonomian daerah maupun juga peningkatan IPM daerah tersebut. Kemudian di Pelabuhan Ratu kita melakukan revitalisasi SD Negeri 3 Pelabuhan Ratu dan SMP Negeri 1 Pelabuhan Ratu untuk bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Sukabumi ketika nanti terkonsentrasi seluruh perkantoran ada di Pelabuhan Ratu, sehingga para pekerja atau PNS-PNS yang turut pindah ke Pelabuhan Ratu tidak sulit mendapatkan sekolah atau ruang belajar bagi anak-anaknya. Sehingga kita persiapkan SD-SD model dan SMP model untuk bisa memberikan layanan tadi. Kemudian RSUD Sagaranten juga beberapa tahun terbengkalai untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat wilayah selatan ke arah timur dan juga bagi masyarakat Cianjur yang selama ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan ke daerah Sagaranten. Kita lakukan peresmian untuk menjawab persoalan-persoalan tentang derajat kesehatan masyarakat wilayah selatan, sehingga tidak lagi nanti mereka harus dirujuk ke wilayah perkotaan di wilayah utara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Sukabumi yang sudah ditetapkan menjadi ibu kotanya di Pelabuhan Ratu tahun 2022 2002, ini kita belum mempunyai konsentrasi pembangunan perkantoran dan juga tempat sarana umum, terutama alun-alun yang representatif untuk keberadaan satu kota ibu kota kabupaten. Nah, penataan lapang Canggeger lah kita mulai, dan pembangunan komplek perkantoran Canggeger yang mudah-mudahan di 2021 dan selesai di 2022 ini Pelabuhan Ratu ini memiliki semua fasilitas ibu kota kabupaten sebelum pemerintah pusat mencabut moratorium untuk DOB. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peningkatan dan pemeliharaan jalan akses perekonomian masyarakat juga menjadi perhatian bagi kita untuk bisa meningkatkan kondisi-kondisi yang harapan Bapak Presiden bahwa dari desa lah pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur harus dimulai, sehingga pemahaman one village one product ini harus dijawab juga dengan pembangunan infrastruktur selain dengan potensi yang dimiliki. Selain itu tentunya untuk meningkatkan produk-produk di desa kita perlu juga penanganan irigasi, penanganan pemeliharaan irigasi untuk mendukung perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan yang dimiliki desa. Desa sejahtera insya Allah naik kecamatan, naik ke perkotaan, dan kita berharap Sukabumi bisa sejahtera dengan potensi sumber daya alam yang melimpah ini dengan kita fasilitasi posisi-posisi yang menunjang kepada pemberdayaan ekonomi tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pembangunan tahun 2021 dilakukan beberapa penyesuaian dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Pada tahun 2021, tema pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah pemeliharaan infrastruktur wilayah dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Nah, ini tentunya beberapa prioritas pembangunan antara lain, jadi kita sudah sampaikan. Yang pertama, bidang pembangunan masyarakat dan manusia adalah bagaimana mencegah stunting di 10 kecamatan dan 20 desa untuk kalau bisa memang kita harus dizerokan, tidak adakan lagi stunting di wilayah kita dengan kualitas hidup yang lebih baik nantinya. Kemudian akselerasi APM SMP di 24 kecamatan. Kemudian penanganan kemiskinan, integrasi data kemiskinan berbasis NIK juga harus sudah kita mulai, sehingga nanti tidak ada lagi terjadi protes atau pembagian bantuan-bantuan sosial yang selalu menjadi persoalan. Penurunan AKB di 10 kecamatan juga akan menjadi target kita. Tahun ini sebetulnya AKB kita ini maksimal 30, tetapi bulan Juni saja kita sudah melampaui angka 35.
Kemudian kualitas pelayanan kesehatan, Alkes, RUC Sagaranten, dan Puskesmas juga menjadi perhatian supaya masyarakat tidak sulit lagi mendapatkan layanan-layanan prima, layanan-layanan dasar yang tentunya akhirnya menjadi layanan prima untuk mereka merasa terbantu dari posisi layanan tadi. Kemudian kita juga akan melakukan satu terobosan pembangunan pusat budaya Pelabuhan Ratu karena posisi sentral dari Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu memerlukan satu geokultur atau lokasi geokultur yang dimungkinkan untuk memperkenalkan secara budaya maupun secara potensi kepada masyarakat domestik maupun secara masyarakat internasional. Dan mudah-mudahan ini bisa merubah cara berpikir atau mindset masyarakat di Pelabuhan Ratu sehingga mereka akan termotivasi untuk memiliki Pelabuhan Ratu secara baik. Bapak Ibu sekalian, tentunya pengendalian penduduk di bawah 1,14% di tahun ke depan karena ada bonus demografi. Tentu juga ini menjadi catatan bagi kita, bagi daerah, bagi kecamatan, bagi desa, untuk mempersiapkan generasi-generasi milenial menyongsong masa depannya dengan kualitas. Tentunya para kepala desa, Pak Camat, harus bisa mengantisipasi, mencermati potensi-potensi kaum milenial ini secara baik. Kemudian dikomunikasikan kepada program atau kebijakan, sehingga bisa membantu harapan mereka ke depan seperti apa. Penyongsongan kemungkinan mereka menghadapi situasi zaman yang berbeda dengan hari ini harus seperti apa. Kemudian juga ilmu dan juga kecakapan atau life skill mereka harus berhadapan dengan dunia luar harus seperti apa. Ini gambaran yang tentunya Pak Camat, Pak Kades sudah harus mulai bersama-sama memikirkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bidang ekonomi dan sumber daya alam yang hari ini di Kabupaten Sukabumi kita diberikan akses oleh Kementerian sebagai pilot project untuk peningkatan produksi dan ketersediaan dan akses pangan. Dalam bulan ini beberapa kali saya harus dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Desa Pertanian untuk bisa mempresentasikan peluang-peluang di Kabupaten Sukabumi dari mulai sawah tada hujan harus menjadi sawah produktif, kemudian daerah agro harus bisa menjawab pasar yang dimungkinkan akses ke Jakarta maupun ke Ibu Kota Bandung. Sehingga peningkatan produksi, akses pasar, dan permodalan bagi UMKM dan IKM ini sudah menjadi pencermatan. Sehingga Bapak Wakil Presiden pun memerintahkan satu tim untuk bisa menjawab persoalan-persoalan tadi, sehingga di Sukabumi mulai terinspirasi adanya pasar tani. Pasar tani ini tentunya dimungkinkan dengan peluang dan ketersediaan lahan yang dimiliki oleh kita. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi situasi COVID seperti ini, daya beli masyarakat juga turun. Karena peluang pekerjaan pun akan sangat terpengaruh oleh kondisi COVID. Nah, inilah barangkali masuknya yang biasanya program-program pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi harus dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi khususnya melalui program padat karya untuk bisa menjawab persoalan-persoalan daya beli masyarakat hal ini yang menurun. Mudah-mudahan tentunya ini bisa meringankan beban dengan program-program pemerintah yang kita sudah mulai masuk di bulan Agustus akhir, September, dan juga sampai September, Oktober, November, sampai datangnya musim hujan kembali, untuk kita mendorong semua program-program pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa terlaksana dan dikerjakan sesuai dengan potensi-potensi di wilayah di mana program itu diberdayakan. Mudah-mudahan ini
program padat karya betul-betul bisa mengungkit pertumbuhan daya beli. Kemudian ada hal yang kalau kita pikirkan juga mengenai Geopark Celetuh Pelabuhan Ratu, Bapak Ibu sekalian. Karena di tahun 2021 per bulan April ini akan ada penilaian. Nah, bulan tahun ini sebenarnya kita masih berkelah dengan COVID. Tapi di 2021 tetap saja kita harus bisa menjawab revalidasi CPU GGP. Ya, tentunya ini harus bisa memberikan proses pemahaman bagaimana masyarakat di wilayah yang terkonektivitas dari pemberdayaan ekonomi Geopark ini harus bisa melakukan perubahan-perubahan perilaku yang asalnya kita benahi secara baik, jangan sampai dirusak dengan sekarang misalnya terutama di Pelabuhan Ratu saja hari ini akses ini sudah terganggu, sudah tidak bisa terpikirkan kalau pembangunan ini harus rusak akibat dari sekelompok orang, tetapi manfaat terbesarnya hilang. Ini barangkali harus kita yakini bahwa kita mempunyai sumber daya alam yang sangat dimungkinkan untuk dijual, tapi jangan sampai masyarakatnya merusak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, di mana peningkatan dan pemeliharaan jalan pendukung kegiatan perekonomian sudah mulai disinkronkan. Hanya ada beberapa wilayah yang memang seharusnya tahun 2020 ini selesai, tapi karena ada refocusing akibat COVID, ini mohon untuk kita sama-sama mencermati dan bisa mengakses kembali di perubahan maupun nanti di 2021. Kemudian yang kedua, peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi pendukung kegiatan perekonomian dan ketahanan pangan. Ini pun sama sudah diintervensi oleh Kementerian Pertanian supaya Kabupaten Sukabumi bisa terus melakukan swasembada pangan. Kemudian yang ketiga, penataan kawasan kumuh. Kita akan dorong penataan kawasan kumuh ini supaya salah satunya adalah dengan melakukan bedah desa. Bedah desa ini dimungkinkan supaya yang selama ini bantuan-bantuan pembangunan perumahan ini hanya 1-2, kita melakukan dalam satu waktu dengan bersama. Mudah-mudahan ini penataan kumuh ini bisa kita jawab. Kemudian percepatan pelaksanaan implementasi e-government juga sama. Tentunya dengan proses e-government mempermudah nanti akses dan masyarakat bisa mengetahuinya proses-proses yang diharapkan dalam perjalanan layanan pemerintahan dengan melihat dari teknologi informasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Sukabumi pun hari ini juga melakukan pengadaan lahan untuk kepentingan publik. Pengadaan lahan untuk kepentingan publik ini tentunya diharapkan bisa memberikan dampak positif dari pengembangan pemberdayaan lanjutan. Contohnya saja di Geopark Celetuh Pelabuhan Ratu ini, kita melakukan pembebasan lahan di Palampang untuk menjadi fasilitas umum ke depannya. Dan selain itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga sedang mengoptimalkan sektor pariwisata, terutama di kawasan CPU GG, yaitu dengan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana di beberapa objek wisata, diantaranya Karanghau ke depan akan ditata secara fenomena tempat, kemudian juga posisi Karanghau yang di atas itu direncanakan adalah ada masjid pariwisata yang bisa memberikan satu solusi atau menjawab persoalan-persoalan hari ini akibat perubahan-perubahan perilaku.
Kemudian juga di Curug Sodong, kita melakukan pembebasan lahan untuk mengoptimalkan potensi tadi. Kemudian juga kita mempunyai salah satu objek yang di kawasan Geopark ini hanya ada di Indonesia. Di Indonesia adalah geyser wisata di Cisolok, geyser air panas. Biasanya di tempat-tempat lain ini tidak menjadikan air mancur menjadi geyser, tapi air panas yang ada biasa-biasa. Tapi khusus untuk Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini menjadi tersendiri. Nah, inilah pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah merencanakan proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tentunya harapan ini bisa memberikan jawaban-jawaban persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga proyek strategis tadi salah satunya dari beberapa item-item ini pengembangan kawasan wisata Gede Pangrango. Kawasan Gede Pangrango ini penataan ruang yang sudah mulai dari Kementerian KLH, kemudian juga kita mengantisipasi dengan memberikan akses sehingga ketika jalan tol nanti sesi 3 selesai dan interchange-nya ada di wilayah Almasturiah dan juga interchange kedua yang ada di Selakaso, ini bisa terakses secara baik kepada kawasan pengembangan Gede Pangrango yang hari ini sudah kita lakukan penataan ruangnya, di mana jalan penghubung yang kita rencanakan dari mulai Pasir Datar sampai dengan Cianjur dan kemudian nanti dilanjutkan sampai dengan Cicurug, kita sudah mulai membangun dari mulai Kadu Dampit sampai dengan Goalpara. Jadi pembangunan kawasan wisata Gede Pangrango ini akan memberikan ruang tersendiri nanti dalam membangun wilayah utara untuk bisa menjawab persoalan-persoalan kepadatan wilayah puncak. Kemudian juga ada daerah yang selama ini menjadi ikon Pelabuhan Ratu, yaitu Gede Bangkong. Gede Bangkong selama ini kan menjadi sejarah yang sangat diharapkan oleh masyarakat atau orang-orang yang meyakini Gede Bangkong ini. Dari zaman Belanda, Gede Bangkong menjadi kebanggaan Pelabuhan Ratu. Sehingga ke depan kita akan melakukan pembangunan alun-alun Pelabuhan Ratu khusus Gede Bangkong. Menjadi fasilitas masyarakat yang bisa apapun kegiatan dilakukan di tempat itu. Yang tadinya Gede Bangkong ini adalah tempat pendaratan perahu, hari ini ke depan kita akan komunikasikan sebaik dari mulai pendaratan perahu, budaya, dan tempat rendezvous-nya orang-orang Pelabuhan Ratu maupun orang luar yang datang ke Pelabuhan Ratu. Kemudian, potensi yang kita miliki di wilayah selatan juga menjadi harapan pencermatan kita untuk melakukan pengembangan pasar hewan di perbatasan Sukabumi Selatan, karena ruang ini dimungkinkan masih terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dari pemeliharaan ternak hewan tadi. Kemudian juga kita dorong pengembangan desa wisata yang nantinya desa-desa yang mempunyai potensi yang dimiliki selain desa adat yang kita dorong untuk desa wisata menjadi desa salah satu geosite-nya UNESCO adalah desa adat. Kita akan dorong pula beberapa desa adat yang memiliki potensi budaya. Jadi pengembangan desa wisata tidak lagi tergantung kepada desa adat, tetapi kepada desa-desa yang memiliki potensi budaya wisata yang akan kita dorong dalam pembangunan ke depan, sehingga kesejahteraan di wilayah itu bisa juga terdorong akibat partisipasi masyarakat. Kemudian juga pembangunan kreatif center. Pemerintah akan mendorong anak-anak milenial, anak-anak yang mempunyai kreativitas, ide, gagasan, atau inovasi yang sangat bagus. Kita dorong dan kita fasilitasi siapapun nanti, dan tempat ini akan menjadi workshopnya pengide di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan ini bisa menyalurkan bakat seni budaya anak-anak muda kita untuk supaya mereka bisa berkreatif atau berkreasi terus, baik dari budaya, seni, dan juga handicraft atau hal-hal yang lain menyangkut tentang kemampuan mereka. Kemudian
untuk mengantisipasi wilayah timur kepada layanan kesehatan, kita akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah Sukalarang. Supaya nanti masyarakat Sukalarang, Geger Bitung, Cireunghas, Sukaraja, semua tidak harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota Sukabumi, tapi kita menyediakan ruang bagi masyarakat untuk kita fasilitasi di Sukalarang. Di Sagaranten sudah ada, di Sukalarang sudah ada, di Pelabuhan sudah ada, di wilayah ke arah timur sudah ada, sampai dengan pembangunan rumah sakit swasta di wilayah Parung Kuda, di wilayah Sukaraja hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan juga dampak percepatan layanan, sehingga masyarakat yang menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah masyarakat desa yang harus kita antisipasi. Kemudian rumah sakit swasta yang ada yang sekarang berdiri di wilayah kita, ini adalah juga memberikan ruang bagi masyarakat yang memang mempunyai income per kapita yang dimungkinkan untuk dilayani di rumah sakit tersebut. Prestasi Bapak Ibu yang kita dapatkan di Kabupaten Sukabumi, tentunya pemerintah Kabupaten Sukabumi dari 2016 sampai 2020, tentunya menjadi kebanggaan bagi kita, menjadi kebanggaan dari masyarakat dan aparatur pemerintah, sehingga penghargaan ini menjawab apa yang menjadi mimpi kita. Penghargaan ini tentunya tidak didapatkan kalau kita tidak bekerja. Penghargaan ini juga tidak akan kita dapatkan kalau realita pembangunan tidak dilihat, tidak dirasakan. Jadi dari tahun 2016 sampai 2020 ini, di atas harapan tentunya yang selama ini penghargaan ini didapat, baik dari tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sehingga sampai tadi pun pagi kita masih mendapatkan penghargaan untuk perencanaan program keluarga. Sehingga 100 yang tercatat di atas 170 penghargaan ini menjadi satu keyakinan bahwa apa yang tidak bisa kita lakukan di Sukabumi kalau kita berkeinginan untuk membangun bersama-sama. Jadi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sakip Kabupaten Sukabumi tahun 2019 mendapatkan predikat B adalah jawaban tadi, naik dari predikat CC pada tahun 2016. Jadi masyarakat birokrat yang selama ini diragukan oleh PNS ini diragukan oleh masyarakat karena kinerjanya, kita bisa evaluasi. Kita jawab apa yang kita yakini selama ini masyarakat umum melihat kinerja ASN ini, ternyata di tahun kemarin itu kita mendapat satu keyakinan, penghargaan tertingginya. Kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Sukabumi juga mendapatkan kembali opini WTP sejak tahun 2015, 6 kali WTP. Jawaban WTP ini pun sama, bahwa masyarakat birokrasi betul-betul bekerja sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan melakukan perubahan-perubahan terus, yang pada intinya adalah perubahan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan daerah-daerah di tempat lain, Indonesia memiliki 5 daerah CVU GG atau penghargaan dari UNESCO untuk geopark. Sukabumi setelah Batur, kemudian Yogyakarta, kemudian Rinjani, Batur, Gunung Sewu, Ciletuh Pelabuhan Ratu, Rinjani, baru Toba. Nah, jadi Sukabumi ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain
Dan tentunya mereka percaya atau tidak percaya, karena mereka melakukan permohonan untuk menjadi anggota Geopark, itu memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya saja, yang terakhir Geopark Toba, itu perlu 12 tahun. Mereka meyakini bahwa UNESCO menghargai mereka dengan mensertifikasinya. Nah, Sukabumi hanya perlu 3 tahun menjawab, sehingga keberhasilan Sukabumi perlu untuk dipertahankan. Jangan sampai wisata yang sudah dihargai oleh dunia dengan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini mubazirkan begitu saja. Walaupun secara keyakinan ini adalah sudah menjadi aset nasional, tapi karena ada di Sukabumi, kita yang harus bertanggung jawab. Makanya kita berharap para camat, para kades yang ada di wilayah Geopark ini betul-betul bisa membantu proses nanti penilaian kembali, mengevaluasi di bulan April. Jadi apakah kita masih diakui oleh UNESCO, predikatnya dengan nilai atau dengan penghargaan, atau harus diulang kembali. Nah inilah, jadi kalau 1 kali kita masih diberi kesempatan, 2 kali, ketiga kalinya kita bisa dicoret. Ini perlu menjadi catatan untuk kita bahwa CPU UJJ ini bukan selamanya melekat, tapi selama kita bisa memberdayakan kondisi di lapangan sesuai dengan harapan UNESCO dan masyarakat terberdayakan dan sejahtera. Ini barangkali perlu dicatat oleh Bapak-Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada di kecamatan maupun di desa. Kemudian penghargaan Swasti Sahabat Tertinggi Kabupaten Kota Sehat dan dari Kemendagri dan Kemenkes tahun 2019 ini menjadikan satu keyakinan bagi Kabupaten Sukabumi. Karena ini ada beberapa tahapan-tahapan yang diikuti, dan tentunya tahapan-tahapan ini harus juga dipertahankan. Kemudian masih banyak penghargaan tingkat daerah yang bersifat lokal yang tentunya juga harus memotivasi kita, di mana tentunya ini bisa menjawab juga ketidakyakinan kita ketika wilayah kita bisa tidaknya dalam melakukan satu kegiatan secara baik. Nah, dari hasil evaluasi terhadap data indikator makro pembangunan Kabupaten Sukabumi secara umum, capaian program prioritas Kabupaten Sukabumi hingga tahun ini mencapai 92%, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada COVID, sebetulnya kita bisa menyelesaikan, dan semua ini tentunya berkat bantuan Bapak Ibu sekalian dan juga perangkat daerah yang bekerja secara optimal. Bupati sebagai manajer dari satu kegiatan birokrasi tentunya harus bisa menjawab kebijakan tadi secara utuh. Sehingga capaian 92% ini adalah berkat kerja bareng semua, dari mulai kepala desa, camat, dinas, maupun masyarakat, termasuk dengan Forkopimda, sehingga amannya Kabupaten Sukabumi ke depan nantinya. Inilah barangkali permohonan maaf jika sampai di akhir masa jabatan ini belum bisa mengakomodir seluruh usulan dan keinginan dari tingkat wilayah karena keterbatasan anggaran, terutama dalam juga masa pandemi COVID-19 ini kita harus refocusing anggaran. Dan mudah-mudahan kita sudah menyelesaikan KUA PPKS untuk 2021, ini mudah-mudahan bisa menjawab persoalan tadi, dan Pak Camat, Pak Kades ini harus bisa melanjutkannya. Dan harapannya tentu pembangunan ini harus terus berkelanjutan untuk kebaikan buat kita semua. Untuk kebaikan bagi anak cucu kita. Kalau kita lalai, tantangan zaman ini semakin berat ke depannya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang tentunya yang bisa tergambarkan. Sehingga pada kesempatan ini saya secara pribadi mohon izin untuk pamit cuti dari tugas sehari-hari sebagai kepala daerah dalam rangka mempersiapkan pencalonan pemilihan kepala daerah, dan berharap proses pembangunan dapat terus berjalan tanpa ada kendala.
Dan mohon doa dan dukungan terutama, kalau kita ingin sama-sama kembali membangun Kabupaten Sukabumi bersama dengan saya, mohon doa dan dukungannya dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga mimpi dan harapan kita bisa sama-sama kita wujudkan dalam kebaikan tadi. Insya Allah tentunya ketika Allah memberikan jalan, ketika Allah memberikan satu harapan kepada kita, asal tekad kita ingin melakukan kebaikan dengan ikhlas, dan ini akan bisa kita jawab. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat bekerja. Sekali lagi saya mohon undur diri, terhitung nanti tanggal 25 September, Bapak Ibu akan bertemu dengan pejabat yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur, dan tentunya selama perjalanan dengan para pejabat dilanjutkan kembali, dan insya Allah bulan Desember di pertengahan cuti ini, dan kita akan kembali untuk mempersiapkan di 2021. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, apa yang disampaikan Bapak sangat menginspirasi kami, dan tentu saja akan menjadi energi baru dan semangat baru bagi seluruh, terutama bagi seluruh ASN dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama akan kami beri kesempatan untuk dua yang akan merespon apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Silakan angkat tangan. Tidak ada. Mana lagi? Hah? Mana Pak? Tadi tidak ada. Tadi tidak ada yang itu tangan. Tidak ada. Adu dampit. Dan Kadu David. Cukup Pak. Ya. Untuk tidak ada kami persilakan. Hah? Tidak dibuka itu tuh. Tidak dulu. Tidak dibuka itu. Dibuka. Suaranya di Dia sendiri. unmute Pak. Suaranya di unmute untuk tidak ada. Mana Oke, tidak? kalau masih ada kesulitan kita ke Kadu David dulu Pak. Silakan Kadu David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Bupati Sukabumi dan jajaran. Yang pertama, kami atas nama warga masyarakat Kecamatan Kaudampit dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kaudampit serta para kepala desa mengaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas perjalanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama kurang lebih 5 tahun ini, terutama dengan berbagai macam kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Kaudampit, yang hari ini Bapak Bupati melaksanakan kegiatan pembangunan di mana Kaudampit sebagai lokomotif kegiatan di wilayah Kabupaten Sukabumi bagian wilayah utara. Terkait dengan kegiatan itu, yang pertama, sehubungan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, kami haturkan terima kasih dan sekaligus juga melaporkan beberapa kegiatan yang sudah progres sebagai penjabaran kegiatan visi misi Bapak Bupati. Yang pertama terkait dengan jalan. Alhamdulillah ini jalan, pelebaran jalan ya sudah dilaksanakan dari mulai kecamatan sampai ke bawah 1 meter kiri, 1 meter kanan, kurang lebih sepanjang 4 kilo. Saya aturkan terima kasih. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini pelebaran jalan protokol utama jalur Cisaat Kaudampit itu bisa diteruskan kembali. Karena hari ini baru tercapai kurang lebih 3,5 kilo. Jadi sisanya kurang lebih
6,5 kilo lagi ke bawah. Dan alhamdulillah dengan strategi pembangunan dari atas ke bawah ini, mudah-mudahan nanti warga masyarakat yang ada di bawah, terutama yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cisaat dan sekitarnya, itu bisa merespon pelebaran jalan yang sudah dilaksanakan ini. Kemudian terkait dengan Jalan Cinumpang Lebak Siu, Jalan Lingkar Wisata. Hari ini alhamdulillah dengan teman-teman dari Kodim yang sudah melaksanakan program Karya Bakti TNI, sisa yang kurang lebih 800 meter lagi sudah dibuka. Mudah-mudahan pada bulan ini bisa selesai. Dan sekaligus juga untuk rencana program strategis tahun 2021 terkait dengan penyediaan sarana berupa pelebaran terminal wisata dan tempat transit, juga sekaligus mungkin sebagai layanan untuk para wisatawan. Jadi hari ini kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan sinkronisasi dengan Bapeda, dengan Dishub, dengan Tata Ruang, dengan BPKD, bahwa lahan yang ada di Kecamatan Kudampit di belakang terminal wisata yang sudah siap untuk dibebaskan, sudah siap untuk dibeli oleh Pemda, mungkin kiranya bisa disupport untuk rencana program strategis tahun 2021. Barangkali itu sebagai masukan dan informasi. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan, terutama atas kepemimpinan Bapak Bupati selama 5 tahun yang sudah support kegiatan pembangunan di Kecamatan Kudampit ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak para kepala pimpinan perangkat daerah di Kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Barangkali itu dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, silakan angkat tangan Pak. Cukup ya? Tadi tidak ada tadi. Lengkong. Silakan Lengkong. Oh, Kades. Silakan Pak. Itunya apa? Anutnya dibuka. Anutnya dibuka Pak. Itunya apa di depan itu depan. Ada anut di situ. Ramon itu. Speakernya dibuka gitu. Speakernya dibuka dari sana. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Bapak Bupati. Saya atas nama Kepala Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, berterima kasih kepada Bapak Bupati Sukabumi yang telah memberikan anggaran infrastruktur ke desa kami, Desa Langkap Jaya. Semua desa yang ada di Kecamatan Lengkong, 5 desa, semua sudah dirasakan di tahun 2019-2020. Terutama desa kami, alhamdulillah Pak Bupati, saya sangat berterima kasih kepada Pak Bupati. Ya mudah-mudahan Pak Bupati ke depannya lanjut lagi menjadi Bupati Sukabumi. Harapan masyarakat saya yang ada di Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong. Pertama, saya terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Sukabumi bersama Pak Bupati. Semua infrastruktur yang sudah dibangun di desa kami, usaha di Kecamatan Lengkong, itu semua kebijakan Pak Bupati. Yang satu, kemarin anggaran di tahun 2017, mulai 2017, Pak Bupati sudah membangun jalan Patok Besi Joglo, yang panjangnya itu 12,4 kilo. Cuman tinggal ada sisa sekitar 4 kiloan lagi, Pak. Kemarin di 2020, 2017, 2018, 2019, 2020, terakhir kemarin 2020, Cilangkap menerima infrastruktur panjangnya 2.700 dengan anggaran 1,4. Ada lagi dari Dinas Terkim, itu semua atas kebijakan Pak Bupati, termasuk kebijakan Pak Kadis PU. Alhamdulillah
semua warga masyarakat menerima atas bantuan atau kebijakan Pak Bupati. Dan mudah-mudahan ke depan rencana kemarin sudah ngobrol sama Pak Kadis, termasuk Bapak kebijakan di tahun 2021 akan dibangun lagi anggaran DAK kalau nggak salah, sisanya itu akan dibangun. Nah, sekarang di perubahan Desa Cilangkap itu dapat lagi anggaran 700 sekian di anggaran sekarang akan dilaksanakan lagi, sisa batas desa tinggal 740 meter lagi Pak. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya atas nama warga masyarakat Kecamatan Lengkong atau desa kami, terima kasih kepada Pak Bupati selama ini kebijakan Pak Bupati ke desa-desa atau kecamatan, alhamdulillah itu sudah dirasakan oleh warga masyarakat. Satu bidang infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan, terutama para petani sudah merasakan asalnya hasil buminya di tempat, sekarang mah langsung ke tempat penampungan oleh warga masyarakat langsung. Itu sudah merasakan Pak, banyak terima kasih. Mudah-mudahan Pak Bupati, saya atas nama Kepala Desa, di tahun 2021 Bapak atau 2020 akhir ini akan diadakan pilkada. Bapak, harapan saya sama warga masyarakat, Bapak menjadi Bupati yang kedua kalinya Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi saat season pertama ini ada 2 tanya, dan season kedua tadi sudah Sukabumi dan Parukuda untuk season berikutnya. Silakan Pak Bupati. Ya Bapak-Bapak, jadi kondisi yang kita cermati adalah sesuai program ini, sesuai dengan harapan masyarakat, dan juga tentunya Bapak-Bapak yang memprogramkan lewat RKPD online masuk kepada RKPD dari hasil musyawarah atau musrenbang di tiap desa, kecamatan, dan kabupaten. Saya tentunya bersama teman-teman di dinas yang berkepentingan harus memilah dan memilih potensi ini yang bisa memberikan multiplier effect, baik pariwisata, ekonomi, maupun juga pemberdayaan pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk itulah kita titip pekerjaan-pekerjaan ini kepada Bapak-Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk diawasi terus dan dipelihara. Kalau ada sampai bisa contohnya ada genangan, tolong untuk dibantu, jangan dibebankan semua kepada PU maupun kepada camat maupun kepala desa. Karena kondisi ini milik kita bersama. Jadi pembangunan ini adalah juga dari hasil pajak Bapak Ibu sekalian. Bukan uang Bupati, tetapi Bupati hanya bisa memberikan kebijakan dalam percepatan pembangunan ini dengan memfokuskan pada wilayah-wilayah yang memang bisa menimbulkan pengungkitan pada masyarakat. Salah satu contoh tadi adalah pembangunan jalan yang diminta lewat karya bakti. Mudah-mudahan jalan ini ketika nanti selesai bisa memberikan dampak positif baik pariwisata maupun juga petani sayuran di wilayah Kadu Dampit maupun Cipetir atau nanti sampai dengan Guapara untuk tidak tergantung kepada pengumpul, tetapi langsung bisa menjual. Dan kita juga akan berusaha nanti ada pasar satelit khusus untuk sayur dan buah-buahan di wilayah tersebut, sehingga nanti dari tempat itulah nanti akan dilakukan pengemasan untuk dikirim ke Jakarta maupun ke daerah-daerah Bogor, supaya daerah tersebut tidak lagi mendapatkan sampah. Hanya tentunya ini Bapak Camat, Pak Kades juga harus memberikan pembelajaran bagi masyarakatnya untuk bisa berubah. Karena memang melakukan perubahan ini sulit. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari adanya COVID-19 ini. Allah memberikan gambaran kepada kita dan kita harus betul-betul mengevaluasi. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, COVID ini menyerang orang yang daya tahan tubuhnya turun dan juga kepada penyakit-penyakit bawaan. Tapi hal ini Allah memberikan kepada kita satu keyakinan, orang-orang yang oda itu sampai hari ini tidak ada satupun yang terkena virus corona. Padahal mereka
orang-orang yang daya tahan tubuhnya sangat riskan. Tetapi sampai hari ini saya sebagai ketua di Kabupaten Sukabumi, ketua KPA, itu belum pernah mendapatkan laporan bahwa masyarakat yang terkena ODA itu terkena virus. Bisa dibayangkan. Padahal virus ini menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Ya, untuk itulah makanya kemarin Bapak Presiden dan Bapak Gubernur mensyaratkan kepada kita selain 3M, tadi saya lupa, selain 3M, M-nya ditambah lagi. Mencuci tangan, kemudian masker, menjaga jarak, sekarang harus juga memakan makanan yang bergizi. Asupan yang bergizi, tapi jadi M-nya makan makanan yang bergizi. Bisa tambah lagi, milih Marwan kena. Itu M tambahannya itu, Pak. Ya, itulah Pak Camat, Pak Kades, terima kasih bantu untuk memeliharanya ya. Maka Pak Asda. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya sesi terakhir ada 2 pertanyaan dari peserta. Yang pertama kami persilakan dari Kecamatan Sukabumi. Pak Kades lagi. Silakan. Suaranya nggak masuk Pak. Dibuka dulu. Speakernya dibuka. Speaker. Gambar speaker. Masih merah Pak. Dibuka lagi Pak. Jadi pojok masuknya. Ya. Masih Pak diagungan. Pakai headset? Headset. Coba tes lagi karena suaranya Pak. Halo? Itu udah keluar. Oke. Kalau masih kesulitan, kami persilakan dari Pak Muda dulu Pak. Nanti kembali lagi ke Kecamatan Sukabumi. Kalau lebih itunya pakai headset Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bupati dan seluruh jajaran serta para kepala dinas yang saya hormati juga. Seizin Pak Camat, saya ingin sebelumnya saya perkenalkan Kepala Desa Sundawenang Pak. Ya. Nama saya Wahid, Kepala Desa Sundawenang, Kecamatan Perungkuda. Seizin Pak Camat, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati atas realisasi pembangunan infrastruktur khususnya yang ada di Kecamatan Parungkuda, termasuk di Desa Sundawenang gitu, terutama infrastruktur jalan. Alhamdulillah secara berangsur, secara bertahap ada peningkatan kualitas gitu Pak Bupati. Namun demikian ada beberapa sektor infrastruktur yang lain yang tentunya memerlukan perhatian yang serius, yaitu infrastruktur jembatan Pak Bupati, terutama yang menghubungkan atau yang mengkoneksikan antar 2 desa. Memang di Sundawenang dengan Pamurian ini belum terkoneksi. Kecamatan Cibadak, itu Pamurian Kecamatan Cibadak ini belum terkoneksi, padahal dari sisi kemanfaatan dan fungsinya ini memang cukup signifikan digunakan oleh masyarakat. Terlebih lagi kalau akses ini bisa ditingkatkan, jembatannya bisa diperbaiki, ini bisa mengurai kemacetan sehingga warga masyarakat yang dari Pamurian, Peluang Datar, yang Cikidang itu yang mau ke pabrik bekerja itu tidak perlu lagi lewat jalan protokol gitu, bisa melalui jalan alternatif. Nah ini perlu perhatian, saya rasa mohon dari Pak Bupati memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan jembatan yang menghubungkan antara Desa Pamurian Kecamatan Cibadak dengan Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Pak Bupati. Itu. Dan hal ini tentu kami sudah menyusun
proposalnya Pak Bupati kaitan dengan pembangunan jalan. Mohon ada perhatian khusus dari Pak Bupati terkait dengan peningkatan jembatan tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan aspek kesehatan Pak Bupati. Beberapa waktu lalu kan layanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin ini sempat terkendala gitu lah ya. Apalagi yang membutuhkan layanan ke rumah sakit, termasuk yang akan melakukan persalinan jam persal. Jadi beberapa waktu yang lalu memang kami kesulitan untuk mengakses layanan itu, bahkan beberapa kali saya berkesempatan mendampingi warga untuk mendapatkan layanan itu, tetapi ternyata informasinya ditutup katanya, meskipun beberapa waktu sekarang sudah mulai bisa diakses lagi. Tetapi ada hal-hal yang teknis bagaimana pemberian layanan kesehatan terhadap keluarga miskin itu saya rasa perlu dievaluasi kembali sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan ya dalam mendapatkan layanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin dan yang melakukan persalinan. Jadi secara teknis mohon dikaji agar masyarakat betul-betul mudah mendapatkan layanan kesehatan tersebut. Kan biasa TMMD dengan jembatan. Terima kasih Pak Kades. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Bupati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Pak bisa mau informasi lanjutan Pak? Itu jembatannya di kampung apa Pak? Oke, sudah nggak ada. Pamurian Pak. Ada yang ingin disampaikan, mohon izin ada yang disampaikan oleh Kepala Desa Babakan Jaya, Masih Parung Budak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Bupati, juga Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi, Pak Haji Didi, Wilujeng Pak Haji. Sakit nyebut gak Bu? Aduh. Terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan nama saya Tresna Sundari, Kepala Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parung Kuda. Di sini saya mewakili warga Desa Babakan Jaya. Ucapan terima kasih kepada Bapak atas perealisasian infrastruktur Jalan Bakan Jaya Bojong Longok yang alhamdulillah sudah digunakan oleh masyarakat kami dan alhamdulillah juga pembangunannya juga sangat memuaskan, dan juga ucapan terima kasih atas pembangunan puskesmas pembantu Desa Babakan Jaya yang alhamdulillah juga sudah selesai. Namun hanya satu Pak, kebetulan 2019 Desa Babakan Jaya juga mendapatkan bantuan pembangunan gor futsal, namun baru sampai 40%. Mudah-mudahan 2020 ini Bapak dapat merealisasikan atau meneruskan pembangunan itu sehingga gor futsal itu dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat kami dan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan cara olahraga di desa kami. Mungkin itu saja dari saya Pak, mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih atas nama warga desa. Saya doakan Bapak semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala sesuatunya. Amin. Gampang. Bisa mobil akses. Akses mobil. Kodim kota Pak. 0607. Oh iya. Yang Pangkulan. Yang Pangkulan kalau tidak ada, kami kembali ke Sukabumi. Sukabumi silakan. Pangkulan lagi sholat Pak. Pangkulan cepat-cepat lagi sholat Pak. Lagi sholat. Ya, dimatikan aja. Sukabumi.
Gerbitung. Masih nggak bisa sekolah. Gerbitung. Sukabumi masih nggak bisa. Coba Pak, dicoba lagi Sukabumi Pak. Suami yang berarti. Sukabumi di Sukabumi. Dibuka. Nah itu, ya. Suaranya Pak, dites. Dari audio dia. Oh, nggak keluar. Suaranya tidak keluar Pak. Dicat aja Pak. Kecamatan Sukabumi aku mau amal-amalan ya. Geser aja tuh. Mana tadi? Gerbitung. Jamang Kulon udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya Kepala Desa Caringin, Kecamatan Gerbitung, ingin memberikan curhatan lah, sekaligus pengajuan kepada Bapak Bupati. Kebetulan Desa Caringin punya 4 konsep Pak, mencair desa kami. Yang pertama Desa Caringin Sehat, yang kedua Desa Caringin Terang, yang ketiga Desa Caringin Bertani dan Beternak, dan 4 Desa Caringin Berwisata. Untuk itu yang pertama konsep kami Desa Caringin Sehat, alhamdulillah kami menggiatkan para ibu-ibu dan para pemuda untuk selalu aktif dalam bidang olahraga. Akan tetapi kami punya lapang sepak bola, tapi belum tertata. Untuk itu kami mohon bantuannya kepada Bapak Bupati untuk penataan lapang sepak bola yang ada di Desa Caringin. Kemudian yang kedua, Desa Caringin Terang, konsep kami kebetulan di beberapa jalan kabupaten di desa kami ada beberapa titik yang masih gelap kalau malam. Untuk itu mohon bantuannya kepada Bapak Bupati untuk diprioritaskan kaitan PJU di desa kami. Yang ketiga, Desa Caringin Bertani dan Beternak. Alhamdulillah untuk para petani dan peternak di desa kami, alhamdulillah sangat luar biasa, sangat antusias untuk bertani. Akan tetapi ada kendala di jalan. Salah satunya kami punya 4 jembatan. Jembatan Cibule, Caringin, dan Supan. Hasil bumi yang kami angkut itu hanya masih menggunakan roda 2. Untuk itu kami mohon bantuannya kepada Bapak Bupati, jembatan penghubung 2 kecamatan antara Kecamatan Gerbitung dan Kecamatan Cirenghas untuk bisa diprioritaskan. Dan yang terakhir desa kami, konsep desa kami desa wisata. Alhamdulillah kami punya konsep desa wisata ini, yang pertama wisata buah dan wisata religi. Salah satunya yang belum kami konsep jalur jalannya Pak. Salah satunya itu mentoknya di jembatan yang tadi disebutkan Pak, penghubung 2 kecamatan antara Gerbitung dengan Kecamatan Cirenghas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, curhatan kami beserta warga masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 respon dari kecamatan itu dan ya, terima kasih Bapak-Bapak. Untuk Kecamatan Parung Kuda, jadi kita sudah memprogramkan tahun 2021 jembatan lewat TMMD Kodim 0607 untuk Sunda Wenang Pamuruyan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh masyarakat dan juga aparat di wilayah Parung Kuda dan sekitarnya pembangunan pembangunan jembatan lewat TMMD ini untuk memudahkan percepatan sehingga nanti akses yang diharapkan oleh tadi Pak Kades Sunda Wenang bisa secepatnya dimanfaatkan. Kemudian kalau jumper sal, mohon maaf Pak Kades, karena ini adalah kewenangan kementerian, tetapi sebetulnya kalau
Pak Kades nanti berkomunikasikan dengan Puskesmas, di kabupaten ini masih ada bantuan-bantuan kesehatan lewat Dinas Sosial maupun nanti bantuan-bantuan penanganan kesehatan lewat Dinas Kesehatan. Asal jaminan Pak Kades untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini secara baik, walaupun kondisi-kondisi jam persal hal ini sudah kembali baik, kembali normal, tetapi kalau masalah-masalah layanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, usahakan Pak Kades langsung, tidak melalui orang-orang yang selama ini memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian dari Bu Kades, Bapak Kanjaya, insya Allah nanti Gor Futsal kalau refocusing anggaran COVID-nya bisa selesai, kita lanjutkan, Bu. Dan ini salah satu memang program dari kabupaten untuk setiap kecamatan di 47 ini mempunyai fasilitas-fasilitas olahraga untuk kebugaran masyarakatnya. Kemudian Geger Bitung, penataan lapang sepak bola Caringin, dibikin saja proposal permohonannya kepada Pak Kepala Dinas PU untuk meminjam alat berat untuk perataannya, tapi biasanya bahan bakar dan operatornya Pak Kades yang harus mempersiapkan. Kalau perlengkapan alatnya nanti bisa dibantu. PJU pun sama, kalau PJU nanti Pak Kades, Pak Kades membuat surat permohonan titik-titiknya, berapa nanti yang bisa dibantu, terutama daerah-daerah yang perlu penerangan karena kriminalitas atau selalu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk persoalan-persoalan kriminal. Kalau jalan Gerbitung Cirengas, jembatan atau dari mulai petani hari ini harus mempergunakan roda 2, Pak Kades, Pak Camat nanti tolong dilakukan di musyawarah perencanaan pembangunan, masukkan Pak perencanaan tadi supaya setelah masuk nanti menjadi program, tidak usah lagi bikin proposal. Kalau sudah masuk ke musrenbang dan masuk ini, ketika ada uangnya insya Allah akan kita dorong untuk pembangunan di tempat Bapak. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Bupati. Para partisipan yang saya hormati, mohon maaf sebesar-besarnya waktu kita yang sangat terbatas, kita harus sudah menjelang jam 4, jam 11 pada hari ini. Jadi kami mohon sebesar-besarnya. Silakan disampaikan saja Pak secara tertulis. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berani mengambil kesimpulan, tapi ada sebuah potret besar yang bisa disampaikan, bahwa yang pertama, bahwa visi, misi, program, dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah berjalan sesuai dengan relnya, sudah sesuai dengan tracknya, dan mudah-mudahan hal seperti ini terus berlanjut ke depan. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua adalah bahwa indikator-indikator makro, loncatan-loncatan indikator yang sudah di Kabupaten Sukabumi itu mengindikasikan sebuah kuantifikasi dari kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi. Dan yang terakhir adalah bahwa partisipasi masyarakat itu tidak boleh terpisah daripada proses pembangunan di Kabupaten Sukabumi, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Saya kira itu sebagian dari sebuah simpulan besar yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Para hadirin sekalian, sekaligus saya sebagai moderator dan mengambil alih pembawa acara, tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Sekali lagi kepada Pak Bupati saya ucapkan terima kasih atas semua arahan dan bimbingannya. Dan mari sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu itu, coba dulu.
Pak siapa MC-nya? Terus Pak ditutup Pak Abdi MC nya aya. Kayaknya. Tapi kan Enggak usah tuh. Ngambil alih MC. Mau di mana? Oh, si Awal. Belum tahu ya kamu. Ada di evakuasi lah. Oh, gitu. Dia menghadapkan di KP3 atau di mana di salah ya. Di Gor. Di Gor. Di evaluasi. Gor mana? Oh, benar-benar. Gor kan Karosoknya ya? Ya. Apa buka Polres begitu ya? untuk terus dilapor untuk kondisi. Ya. Benar-benar di Gor bisa. Daripada kosong. Di Gor ya. Dengan dia dirinya lumayan nampilin oke pun bisa jadi rame. Ya. Ya syukur Senin kemarin pribadi. Rumah kali gitu kan Bang untuk Cios di Jakarta. Sana. Oh iya. Kawan itu jadi Ini jangan positif. Ada COVID. Akalannya itu kumaha itu boleh ekspos kan. Akalannya dia terus pendaftaran ya. tadi orang Kan kudu tes kesehatan. Tapi ganggu kan orang aja. Ulah kan di gimana? Jadi tinggal nama kan dari satu KWK ini can turun yang diganggu, terus males lah. Terus keluar duit sih. kebetulan kalau apa? Iya, asal ini dia satu Pak. Kan biftek mana sekte? Ya. Tabu 2 tabu 3. Itu Jumat ya? Hari tengah. Dia menghadap ke Allah yang Apa sih itu kan? Karena kan saya Jumat terjadi jadi Liga Sabtu pun maka mana-mana siapa? Ya. Bagusnya itu muncul dari bawah bukan anggaran kita. Itu prima resort belok ke kiri. Sekdes sama nggak usah uang. Kan sama di Terame pernah itu punya situ tangga. tapi secara teknis penjelasannya. Oh, sehingga Terpenting lah waduh kira-kira iya masih ada yang harus kita reevaluasi. Iya, apa di mineral tinggi supaya di mana orang air rakyat sama kalau tidak ada orang kumaha bekerja terutama nanti di amda rumah sakit melalui tentang ini terus yakin karena kemarin itu saya sekarang khususnya sudah tahu lah sana mas pengen biasa backup full pengen aja lah bios mesti kita jadi sama berikutnya
Kita sini Pak. Kemampuan kita juga. Itu mah tadi ini aja Pak. Kemarin kan kemarin di Cuma persiapan 10 September. Mana asisten tertulang lagi? Ya nanti syukuran, nanti dilupa ternyata salah satu acara di dua lokasi yang satu ini kan. Acara siang di Dewan. Kita yang ketiga syukuran. Kenapa di nanti karena nanti kelak kemarin itu kewenangan orang saya kegiatan untuk yang ada itu baksos pada waktunya akan ada dibandingkan upacara itu diwakili oleh beberapa orang.